大人。一下就是，可是是你。 Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Tonghua dari Renegade Immortal atau Babang Wanglin. Tepatnya untuk episode terbaru, yaitu episode 98. Yang dimana kita akan melihat Zhu Kuiji dan Yun Kuiji akan mempersiapkan beberapa murid terkuatnya dalam pertarungan. Itu pun kalau jadi ya, kalau di novelnya sih kagak jadi bertarung guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Wanglin yang bertemu dengan leluhur ketiga langsunglah dipertanyakan bagaimana bisa dia menyimpan konsepsi artistik miliknya. Hal ini membuat Wanglin teringat dengan sisa-sisa jiwa yang memiliki nama sebagai Meiji. Dan juga leluhur ketiga ini adalah jiwa asli dari Meiji guys. Dan Wanglin sungguh begitu terkejut kalau dia ternyata leluhur ketiga. Dan Wanglin meminta maaf atas kesalahan dia karena tidak sengaja melewati tempat ini. Dan dia akanlah pergi dari sini. Tetapi ya leluhur ketiga alias Meiji tidaklah membiarkannya begitu saja. Dia langsunglah menutup semua pintu keluar guys. Dan leluhur ketiga meminta kepadanya untuk panggil dirinya sebagai Meiji. Dia juga akan membiarkan Wanglin pergi dari sini asalkan dia taat dan mengikuti semua arahan darinya. Namun ya, Wanglin tidak suka disuruh-suruh, dia langsung melepaskan diri dan mengeluarkan bendera jiwanya. Dia yang melihat bendera 1 miliar jiwa langsunglah terkejut. Wanglin juga mengancamnya, bukankah dia sedang terluka parah? Jika dia bertarung dengannya dengan bendera ini, maka lukanya akanlah semakin parah dan dia tidak akan bisa pulih kembali. Siapa sangka ancaman tersebut langsunglah dituruti oleh Meiji. Dia membuka pintu keluar, membuat Wanglin berhasil melarikan diri. Tetapi hal inilah membuat dia semakinlah tertarik kepada Wanglin. Jadi, dia tidak akan membiarkan orang yang dia sukai pergi begitu saja. Lalu, Meiji mengeluarkan jimat binatang yang membuat Wanglin langsung mendapati serangan. Beruntungnya saja ya, dia sempat mengeluarkan pedang surgawinya. Namun, Wanglin juga memiliki jimat binatang seperti ini. Tanpa basa-basi ya, dia mengeluarkannya, bahkan berhasil untuklah mengambil kendali jimat binatang tersebut. Meiji sampai terkejut-kejut bagaimana bisa dia memiliki jimat binatang abadi miliknya. Hal ini membuat dia semakinlah penasaran leluhur manakah yang mencoba membantu Wanglin, sebab untuk mengendalikan jimat binatang hanyalah bagian dari klan abadi sajalah yang bisa. Sedangkan ya untuk Wanglin, dia telah berhasil melarikan diri dan kembali ke tempatnya si Tunan yang sebentar lagi akanlah benar-benar bangkit. Baru aja Wanglin duduk bersantai untuklah memulihkan dirinya, sinar yang begitu terang menerang langsunglah keluar. Dan tubuh dari si Tunan yang awalnya terlihat seperti bapak-bapak, sekarang menjadi seperti anak kecil. Ya, karena ini semua menggunakan si tubuh bayi iblis surgawi. Dia pun mengucapkan 150.000 tahun lamanya. Akhirnya dia telah kembali. Dan siapa sangka untuk rananya sekarang telah mencapai rana Ascendan tahap awal. Melihat ini, Wanglin langsung memberikan selamat atas keberhasilannya. Namun, si Tunan sungguh begitu kesal. Ternyata ya untuk kultivasinya benar-benar belum pulih. Jadi, dia meminta kepada Wanglin untuk ikut dia membantu dirinya meningkatkan kultivasinya. Sedangkan untuk di pohon reinkarnasi abadi, mereka semua kedatangan dengan roh leluhur klan abadi guys. Yang dimana mereka telah berkumpul menjadi satu untuklah mengepung satu negara yang tak lain adalah negara Suzaku. Dan Zhu Kuiji yang membawa kedua muridnya hanya memberitahu ya, dengan kedatangan mereka,
peluang untuklah menang sangatlah kecil. Namun, mereka bisa saja untuklah bertahan hidup tergantung dengan keberuntungan mereka masing-masing. Dan satu persatu petinggi dari klan abadi mulailah muncul. Dari leluhur keempat sampai dari pemimpin klan abadi yang paling termuda juga ada di sana, guys. Tidak lama dari itu datanglah sang leluhur kedua alias Yun Kuei-ji yang langsunglah menagih kesepakatannya. Yaitu mereka berjanji untuklah membelah bintang untuklah menjadi dua bagian. Jadi kedua belah pihak memiliki kehidupannya masing-masing. Tetapi Zhu Kuei-ji malah yeping. Dia menganggap kalau klan abadi begitu sangatlah takut kepada hati kultivasinya. Jika saja dia tidak memiliki hati kultivasi, mungkin ya untuk seluruh klan abadi sudah pasti menyerang dirinya. Jadi pada intinya Zhu Kuei-ji tidak akanlah memberikan hati kultivasi kepada mereka. Namun, Yun Kuei-ji meminta kepada dia tidak perlu khawatir. Kalau dia memiliki mantra pengikat jiwa, dengan mantra ini, dia bisalah mengikat jiwanya serta hati kultivasinya. Jika nantinya dia mengingkari janji serta menghabisi nyawa dari Zhu Kuei-ji, maka hati kultivasinya juga akanlah ikut hancur bersama-sama. Jadi pada intinya, Yun Kuei-ji inginlah memberikan kesepakatan yang sama-sama menguntungkan dan juga sama-sama merugikan jika benar-benar diingkari. Konsepnya, dengan mantra pengikat jiwa ini, hati kultivasinya akan terikat dengan jiwanya Zhu Kuei-ji. Jika nantinya mereka mengingkari, maka hati kultivasinya akanlah hancur, serta seluruh klan abadi juga akan terkena imbasnya. Dan Yun Kuei-ji memberikan sebuah pernyataan, sebetulnya mereka tidak inginlah berperang seperti ini. Yang mereka inginkan hanyalah mencari cara untuk hidup berdampingan. Jadi, serahkan sajalah hati kultivasinya, maka peperangan yang tiada hasilnya sama sekali bisa untuklah dihindari. Namun, Zhu Kuei-ji benar-benar ragu dengan pernyataan tersebut. Hal ini membuat leluhur keempat sungguh begitu kesal dan mencoba menekan kepada Zhu Kuei-ji untuk memberikannya. Sayangnya, Zhu Kuei-ji tersinggung dan langsunglah menyerang dengan api burung vermilionnya. Alhasil, dia pun langsunglah modiar. Lalu, Yun Kuei-ji langsung mempertanyakan sebenarnya apa yang dia inginkan. Untuk hari ini dia sangatlah butuh jawabannya. Tetapi bukannya memberikan sebuah jawaban, Zhu Kuei-ji malah mengungkit masa lalu mereka berdua, yang dimana mereka memiliki guru yang sama, yaitu Qian Pinghai, yang dimana Qian Pinghai begitu sangatlah pro kepada Yun Kuei-ji. Tetapi dia meminta kepada almarhum gurunya melihatlah dengan begitu jelas. Untuk sekarang ini telah terlihat faktanya kalau Yun Kuei-ji adalah keturunan dari klan abadi. Lalu kita pun diperlihatkan masa lalu mereka berdua yang memiliki guru yang sama. Bahkan bakat mereka pun hampirlah sama. Tetapi untuk Qian Pinghai memang terlalu memanjakan Yun Kuei-ji, membuat dia begitu sangatlah cemburu besar. Bahkan dia melakukan tindakan yang begitu kejam, yaitu menghabisi nyawa gurunya sendiri. Tetapi dia tidak begitu peduli karena dia pantas untuklah mendapati semua ini. Ya, kita kagak tahu siapa yang salah siapa yang benar ya. Jadi untuk saat ini dia menyatakan dirinya tidak pernah membenci murid berbakat. Yang dia benci adalah mereka berdua yang tidak memiliki sebuah keadilan. Jadi Zhu Kuei-ji menekankan kalau dia tidak akanlah berbagi dunia dengannya. Dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Dan dia menambahkan kalau dirinya akanlah menjadi generasi terakhir dari Suzaku. Tidak sampai di situ juga, dia mengeluarkan jantung bintang kultivasinya. Dan ini adalah benda yang sangatlah begitu penting, guys. Jika hancur maka planet ini akanlah hancur juga. Jadi, dia menantang kembali kepada Yun Kuei-ji kalau dia akanlah mengikuti permainannya. Jika dia menang, maka bintang planet ini akanlah menjadi miliknya. Tetapi jika dia kalah, maka bintang ini akanlah dihancurkan dan mereka akanlah musnah bersama-sama. La elah,
Lalu hati kultivasi ini langsunglah dicengkram, membuat beberapa retakan. Dan benar saja seluruh kultivator yang berada di planet ini langsunglah merasakan sakit yang begitu luar biasa di jantung mereka masing-masing. 属朱雀木。你疯了！你疯了！随修行之精灭亡，精也罢，等老夫子洗开。 Tidak sampai di situ juga ya, dia menantang untuklah bertarung di makam surgawi. Tetapi bukanlah pertarungan satu melawan satu, melainkan pertarungan melawan murid berbakatnya guys. Wah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Yuan Kueji yang sudah berusaha berbicara dengan begitu baik, tetapi sama sekali tidak dihargai oleh Zhu Kueji, membuat dia begitu sangatlah murka. Karena ya dengan tindakannya ini, bukan hanya dia sajalah yang rugi, tetapi seluruh isi planet ini juga akanlah mengalami sebuah kerugian. Si Tunan saja yang hampir mendekati tempat mereka berselisih, dia juga sangatlah begitu murka, memberitahu kepada Wang Lin kalau itu adalah hati bintang planet ini. Jika dia memiliki kesempatan, maka ambil saja benda tersebut, karena di tangannya Zhu Kueji, dia akan melakukan aksi yang begitu nekat. Yang ditakutkan oleh si Tunan benar-benar terjadi guys. Ternyata ya Zhu Kueji memiliki rencana lain. Dia sengaja untuk memperlihatkannya agarlah seluruh para kultivator juga bersaing untuk mendapatinya. Wah gila. Sedangkan untuk seluruh klan abadi, karena telah ditantang oleh Zhu Kueji untuk mengikuti permainannya, mereka pun meladeninya dan seluruh klan abadi memasuki makam Suzaku. 让所有9叶以下族人进入。 Sedangkan untuk si Tunan memberikan beberapa giok kepada Wang Lin, yang dimana giok ini akanlah menyelamatkan nyawanya jika nantinya terjadi apa-apa di makam Suzaku. Ternyata si Tunan sendiri akanlah menemui Zhu Kueji untuklah memecahkan masalah ini. Ia lebih tepatnya memperbaiki masalah ini dengan tangannya sendiri. Jadi pada intinya Wang Lin dan si Tunan akanlah bergerak secara terpisah. Sesingkatnya, seluruh para kultivator telah berada di depan gerbang Suzaku. Mereka menjadi begitu kesal, padahal tadi dikatakan kalau makam Suzaku telah dibuka. Tetapi mereka masihlah belum bisa untuklah masuk. Udah gitu jumlah kultivatornya begitu sangatlah banyak. Iya gimana kagak banyak, satu planet mendatangi satu tempat. Itu sih benar-benar full ya. Dan untuk Wang Lin yang telah sampai, dan ketika inginlah memasukinya, dia langsunglah dihadang oleh salah satu praktisi di sana dengan sikap yang begitu angkuh serta sombong. Karena mereka diperbolehkan masuk secara bergiliran. Ternyata sebetulnya mereka bisa untuklah masuk. Namun yang masuk adalah senior-senior atau orang-orang terkuat lebih dulu guys. Tetapi Wang Lin langsunglah menatap ke arah seniornya, membuat seniornya merasa kalau tatapan dari Wang Lin bisa saja untuk menghabisi mereka semua yang berada di sini. Dia pun meminta kepada juniornya untuklah jangan macam-macam kepada orang ini. Dan mereka berdua memperkenalkan diri sebagai Nanming dan juga Man Huang. Lalu ya, dia membawa juniornya untuklah pergi dari sini. Sang junior mempertanyakan kepadanya mengapa dia melakukan ini. Padahal dia tidak memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih kuat daripadanya. Lantas ya, gurunya memberitahu ada dua kemungkinan. Kalau kultivasinya sedanglah disembunyikan, atau kultivasinya sudah sangatlah begitu tinggi sampai-sampai mereka tidak bisa merasakannya. Sedangkan untuk Wang Lin tidak sengaja menoleh ke salah satu pria tua berjenggot putih. Dia merasa pernah melihat sosok tersebut. Mimin juga lupa, tetapi siapa ya? Sedangkan untuk si pria tua ini berkata, untuk saat ini memang dia tidak mengenali dirinya. Tetapi suatu saat nanti dia pasti akanlah tahu siapa dirinya. Yang ternyata itu adalah Dewa Tausen. Badai gila. Dan kali ini dia akan membalaskan dendam atas perbuatan dari Wang Lin. Seharusnya ya dengan kedatangan dari Wang Lin dia bisa untuklah melepaskan diri dan keluar ya. Tetapi gara-gara Wang Lin juga dia sama sekali tidak bisalah keluar.
Wah, di makam Suzaku pasti akanlah benar-benar seru ya, karena beberapa praktisinya juga rata-rata sudah berada di jiwa baru lahir atau Nesken Soul. Dan sudah pasti Wang Lin akanlah membabat habis seluruh para kultivator yang akanlah menghambatnya. Yang ditunggu-tunggu sih ya klan abadi sama Dewa Tozen yang nantinya Qianfeng akanlah digampar oleh Dewa Tozen langsunglah terkapar. Namun tetap Qianfeng akanlah meninggoy di tangannya Wang Lin. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.